Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, Aisyah menatap Sari dengan mata penuh amarah. "Kau bilang ini cuma sementara, tapi sekarang kau mau nikah sama dia," kata Aisyah. Suaranya bergetar, gelas kopi di tangannya hampir pecah karena genggaman yang kuat. Sari menunduk, air mata mengalir pelan, tapi kata-katanya dingin, "Ini demi keluarga, Ais. Kau tahu betapa sulitnya di sini." Aisyah merasa dunia runtuh. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah pameran seni di Galeri Nasional. Aisyah, seorang seniman muda berusia 25 tahun, sedang memamerkan lukisannya yang penuh warna tentang kebebasan dan identitas. Sari, 28 tahun, eksekuti di perusahaan keluarga besar, datang karena undangan bisnis. Tatapan mereka bertemu di depan lukisan berjudul Rahasia Hati, dan sejak itu hubungan mereka berkembang dalam diam. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi agama dan tradisi, cinta seperti milik mereka adalah tabu. Aisyah tumbuh di keluarga sederhana di Bandung, di mana ayahnya seorang guru yang liberal, tapi ibunya selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Sari, sebaliknya, lahir di keluarga kaya di Jakarta, dengan ayah yang mengendalikan bisnis properti besar. Keluarganya mengharapkan Sari menikah dengan pria dari kalangan yang sama untuk memperkuat aliansi bisnis. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi. Malam-malam di apartemen Aisyah yang kecil, atau akhir pekan di Ila di Puncak. Setiap pertemuan penuh gairah, tapi juga ketakutan. "Kau tahu, di Aceh saja, orang seperti kita bisa dicambuk," kata Sari suatu malam, sambil memeluk Aisyah erat. Aisyah tertawa pahit, "Tapi kita di Jakarta, sayang. Di sini kita bisa bersembunyi." Tapi Sari tahu, sembunyi bukanlah kebebasan. Konflik mulai muncul ketika ayah Sari, Bapak Hadi, mulai mendesak pernikahan. "Kau sudah 28, Sari. Waktunya stabilkan hidup. Kami sudah pilihkan Andi, anaknya Pak Budi dari perusahaan mitra," kata Bapak Hadi di meja makan keluarga. Sari mengangguk patuh, tapi hatinya hancur. Andi adalah pria baik, tapi dia tidak mencintainya. Malam itu, Sari menelepon Aisyah, "Aku nggak bisa tolak, Ais. Ini soal warisan dan nama baik keluarga." Aisyah marah. "Kau pilih mereka daripada kita. Kau bilang cinta kita nyata." Mereka bertengkar hebat, pertama kalinya. Aisyah merasa dikhianati, tapi di balik amarahnya, ada rasa takut kehilangan. Sari pulang dengan hati berat, tahu bahwa pilihan ini akan merusak segalanya. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mencoba melupakan dengan bekerja lebih keras. Lukisannya semakin gelap, mencerminkan konflik batinnya. Teman-temannya, seperti Rina, mulai curiga. "Kau kelihatan capek terus, Ais. Ada masalah apa?" tanya Rina. Aisyah tersenyum paksa, "Cuma inspirasi lagi macet." Tapi dalam hati dia berjuang melawan depresi. Sari, di sisi lain, mulai bertemu Andi. Pria itu sopan, tapi Sari merasa kosong. Setiap malam, dia memandang foto Aisyah di ponselnya, merindukan sentuhan yang hangat. "Apa aku salah memilih keluarga?" gumamnya sendirian. Tekanan dari ibunya semakin kuat, "Jangan kecewakan kami, Sari. Ini demi masa depanmu." Suatu hari, Aisyah mendapat undangan ke pesta keluarga Sari. Itu adalah pengumuman pertunangan. Aisyah ragu, tapi dia datang berpura-pura sebagai teman lama. Di sana, dia melihat Sari berdiri di samping Andi, tersenyum palsu. Mata mereka bertemu, dan Aisyah merasa sakit yang dalam. "Selamat, Sar," katanya dingin. Sari menjawab, "Terima kasih, Ais." Tapi di balik itu ada permohonan yang tak terucap. Malam itu, Aisyah pulang dan menangis sejadi-jadinya. Dia menyadari ini bukan hanya tentang Sari, tapi tentang masyarakat yang memaksa mereka bersembunyi. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat di beberapa daerah, cinta mereka seperti mimpi buruk. Aisyah mulai mempertanyakan segalanya, apakah dia harus berjuang atau melepaskan.
Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia ingat masa kecilnya ketika dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada perempuan. Di sekolah, teman-temannya mengolok-olok gadis tomboy dan Aisyah belajar menyembunyikan diri. Sekarang di usia 25, dia ingin bebas, tapi realitas menghantamnya. Sari juga berjuang. Di kantor, dia melihat rekan kerjanya yang menikah bahagia, tapi dia tahu itu bukan untuknya. Apa aku bisa hidup bohong selamanya, pikirnya. Keputusan untuk menikah dengan Andi adalah pengorbanan, tapi apakah itu benar? Aisyah menunggu di taman kecil di belakang apartemennya. Sari datang terlambat, wajahnya pucat. Aku nggak bisa terus gini, Ais, kata Sari langsung. Aisyah memeluknya, kita bisa cari jalan keluar. Tapi Sari menggeleng, keluargaku sudah atur semuanya. Pernikahan bulan depan. Berita itu seperti pukulan. Aisyah mundur, jadi kau benar-benar pilih dia. Sari menangis, bukan pilih, Ais. Ini kewajiban. Ayahku sakit dan bisnis butuh aliansi ini. Aisyah marah lagi, kewajiban. Bagaimana dengan kewajibanmu padaku? Mereka bertengkar, suara mereka bergema di taman sepi. Setelah itu, Aisyah menghindari Sari. Dia fokus pada seni, membuat pameran baru tentang identitas tersembunyi. Lukisannya menarik perhatian, tapi hatinya hancur. Teman lamanya, Maya, datang berkunjung. Kau kelihatan beda, Ais. Cerita dong, kata Maya. Aisyah ragu, tapi akhirnya curhat. Maya kaget, di Indonesia gini susah ya. Tapi kau harus kuat. Sari, di rumahnya yang mewah di Kemang, merasa terjebak. Ibunya, Ibu Ratna, terus memuji Andi. Dia pria baik, Sari. Kau beruntung. Sari tersenyum paksa, tapi malam hari, dia menelepon Aisyah diam-diam, aku rindu kamu, bisiknya. Aisyah menjawab dingin, rindu. Tapi kau pilih mereka. Konflik semakin memuncak ketika Bapak Hadi mengetahui ada teman dekat Sari yang aneh. Dia menyewa detektif dan menemukan foto mereka berdua. Apa ini, Sari? Kau bawa malu keluarga, bentak Bapak Hadi. Sari ketakutan, itu cuma teman, Pak. Tapi ayahnya tidak percaya, putuskan hubungan itu atau kau keluar dari keluarga. Sari memilih diam, tapi itu berarti pengkhianatan bagi Aisyah. Aisyah mendapat pesan dari Sari, Ma, kita harus berhenti. Aisyah hancur, dia minum-minum di bar, hampir melakukan kesalahan dengan orang asing. Untungnya, Rina menjemputnya. Kau nggak boleh gini, Ais. Pikir masa depanmu. Di sisi masyarakat, Aisyah mulai merasakan tekanan. Di pamerannya, ada pengunjung yang mengomentari tema lukisan, ini kayak promosi, hati-hati loh di sini. Aisyah tersenyum tegang, tapi dalam hati dia takut. Di Indonesia, kampanye anti-LGBT semakin kuat, dengan raya di klub-klub dan diskriminasi di tempat kerja. Sari juga menderita. Andi mulai curiga dengan sikap Sari yang dingin. Ada apa, Sar? Kau kayak nggak senang. Sari bohong, cuma stres kerja. Tapi Andi baik, dia mencoba mendekat, membuat Sari merasa bersalah. Apa aku salah memaksakan ini, pikir Sari. Suatu hari, Aisyah bertemu Sari secara kebetulan di mal mata mereka bertemu, dan Sari menarik Aisyah ke sudut sepi. Aku nggak bisa tanpa kamu, kata Sari. Mereka berciuman, tapi itu penuh risiko. Seseorang melihat, dan foto itu menyebar di media sosial keluarga Sari. Skandal meledak. Bapak Hadi marah besar, kau hancurkan nama kami. Sari diusir dari rumah, tapi dia tidak ke Aisyah. Malah, dia pergi ke hotel sendirian merenung. Aisyah mencarinya, tapi Sari hilang kontak. Sari muncul kembali setelah seminggu hilang. Dia menelepon Aisyah dari nomor baru. Aku di Bandung, Ais. Datanglah. Aisyah ragu, tapi cinta membuatnya pergi. Di sebuah penginapan kecil, mereka bertemu.
Sari terlihat kurus, ayahku potong semua aksesku. Aku kehilangan segalanya. Aisyah memeluknya, kita bisa mulai baru. Tapi realitas menghantam. Sari tidak punya uang, pekerjaan hilang karena skandal. Aisyah, dengan pendapatan senimannya yang pas-pasan, berjuang mendukung mereka. Kita bisa tinggal di apartemenku, kata Aisyah. Sari setuju, tapi hati mereka penuh keraguan. Keluarga Aisyah mulai tahu. Ibunya menelepon, ada rumor aneh tentangmu, Ais. Jangan bikin malu keluarga. Aisyah bohong, itu hoa, Bu. Tapi ibunya curiga, kau harus nikah umur segitu. Tekanan dari keluarga membuat Aisyah stres. Sari mencoba mencari kerja, tapi diskriminasi membuatnya sulit. Di wawancara, bosnya bertanya, kau single? Kami butuh karyawan stabil. Sari tersenyum pahit, tahu maksudnya. Malam hari, dia bertengkar dengan Aisyah, ini semua salahku. Mungkin aku harus kembali ke Andi. Aisyah marah, jadi kau mau kabur lagi. Konflik moral muncul. Sari mempertanyakan, apa cinta kita benar? Di mata masyarakat, kita salah. Aisyah balas, cinta enggak ada salah benar. Yang salah adalah mereka yang memaksa. Tapi Sari lelah, aku capek bersembunyi. Suatu hari, Andi datang ke apartemen. Sari, ayahmu khawatir. Kembalilah. Sari ragu, tapi Andi menawarkan solusi, nikah denganku, tapi kita bisa atur. Aku tahu situasimu. Ternyata Andi simpatik, tapi itu membuat Aisyah cemburu. Dia mau bantu Ais. Mungkin ini jalan keluar. Aisyah merasa dikhianati lagi. Jalan keluar. Kau mau nikah bohongan. Mereka bertengkar hebat, Aisyah usir Sari. Sari pergi, tapi kembali malam itu menangis. Ma, aku takut sendirian. Mereka berdamai, tapi luka semakin dalam. Di luar, masyarakat bereaksi. Teman-teman Aisyah menjauh, takut terlibat. Di media sosial, ada hate speech, rusak moral bangsa. Aisyah depresi, lukisannya berhenti. Sari mencoba menghibur, tapi dia sendiri rusak. Puncak di Ile ini adalah ketika Sari mendapat tawaran dari keluarga, kembali, nikah dengan Andi, dan semua diampuni. Sari tergoda, ini demi masa depan, Ais. Aisyah menangis, masa depan tanpa aku. Sari memutuskan kembali ke keluarga. Ini yang terbaik, Ais. Kita enggak bisa lawan masyarakat. Aisyah hancur, kau pilih aman daripada cinta. Sari pergi meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah jatuh ke dalam depresi dalam, berhenti makan, berhenti melukis. Rina datang membantu, kau harus bangkit, Ais. Cari bantuan. Aisyah pergi ke psikolog, curhat tentang cintanya. Psikolog bilang di Indonesia banyak seperti kamu. Kamu enggak sendirian. Itu memberi harapan, tapi sakit tetap ada. Sari kembali ke rumah, mempersiapkan pernikahan. Andi baik, tapi Sari merasa mati di dalam. Ibunya senang, kau lakukan yang benar. Tapi malam sebelum pernikahan, Sari ingat Aisyah. Dia menelepon, aku salah, Ais. Aisyah menjawab, terlambat. Pernikahan berlangsung mewah, tapi Sari seperti boneka. Aisyah tidak datang, tapi dia melihat Otto di media sosial, hatinya hancur lagi. Dia memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, dia bertemu komunitas seni yang lebih terbuka, tapi trauma tetap. Beberapa bulan kemudian, Sari menghubungi Aisyah. Aku cerai, Ais. Andi mengerti. Aisyah kaget, kenapa? Sari jawab, aku nggak bisa bohong selamanya. Ini pengorbanan yang salah. Mereka bertemu di Bali, saling memakan. Tapi masyarakat tidak memakan. Keluarga Sari memutus hubungan dan Sari kehilangan warisan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Konflik terakhir muncul ketika teman lama mengkhianati mereka, menyebarkan rumor lagi.
Aisyah marah, kenapa orang gak bisa terima kita? Sari bilang, karena takut yang beda. Mereka memutuskan bergabung dengan komunitas di Jakarta, meski berisiko. Tahun berlalu, Aisyah dan Sari hidup bersama di Bali, menjalankan galeri seni kecil. Mereka bahagia, tapi luka masa lalu tetap. Aisyah melukis tentang perjuangan mereka, dan pamerannya sukses. Sari bekerja sebagai konsultan independen bebas dari keluarga. Tapi tekanan sosial kembali. Di Bali, lebih toleran, tapi berita nasional tentang Rayal membuat mereka takut. Apa kita harus pindah negara? Tanya Sari. Aisyah jawab, tidak, ini tanah air kita. Kita lawan. Konflik terakhir adalah ketika ibu Aisyah datang berkunjung. Aku tahu semuanya, Ais. Aku terima asal kau bahagia. Itu momen emosional, tapi ayah Sari tetap keras. Sari mencoba hubungi, tapi ditolak. Mungkin suatu hari, kata Sari. Cinta mereka semakin kuat melalui semua ujian. Mereka sadar, pilihan mereka penuh kontroversi, tapi itu milik mereka. Kisah berakhir dengan mereka berdiri di pantai, memandang matahari terbenam. Apa kita benar, sayang? Tanya Aisyah. Sari tersenyum, ya, karena kita jujur pada hati. Apakah pengorbanan demi norma masyarakat selalu benar, atau apakah kebebasan mencintai lebih penting daripada segalanya?